Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Naura Miftah Afrizkia dari kelas 2B dengan nomor NPM 2578249. Nah, di sini saya akan membuat video hands-on terkait paket tracker 11.5.5 subnet at IPv4 network. Oke, langsung saja. Di sini jadi kita tuh akan masukkan ada addressing table di mana ini ada di customer route, dia ada IP address yang kosong, dan di sini juga ada beberapa kosong, dan kita juga harus mengisinya dan kita harus menjawab, kita harus bisa mendapatkan IP tersebut. Objektifnya itu ada part 1 desain IP versi 4 network subnetting skema dan juga konfigurasi the device and troubleshoot the network. Oke, langsung saja instruksi subnetting network. Oke, create a subnetting schema that make a request number of subnet. Oke. Lanjut, the first subnet is the LAN network. You need minimum 50 host. Oke, di sini saya catat dulu ya. 50 host. Oke, 50 host. Terus line B-nya itu kita butuh 40. You also need at least 2 additional Oke, variable as subnets must not be used. All of the device subnets must solely the same length. Ensure the following to help the create subnetting. The scat of how many host address as net in the requirement subnet. Sini yang kita butuh tuh memerlukan minimum 50 ya teman-teman. Untuk LAN B-nya, terus untuk minimum record subnetnya kita tuh di sini membutuhkan 4 subnet, yang dimana 2 subnet tambahan ini kita juga untuk di masa depan. Lalu the network that what is the binarnya itu 24 itu. Ntar satu-satu mati gitu. Oke. Intinya tuh kan ada 4 sublet ya teman-teman ya. Satu semua sampai 8 kali, 18 kali, dan juga yang terakhir kali gitu ya. In the network max, what do the owners represent in Oke, network max yang dipresentasikan pertama kali itu yang dipastikan network portion, dan juga untuk terakhirnya host portionnya tuh ada network dan juga hostnya ya teman-teman ya. Ini kita menjawabnya network dan ini menjawabnya host. Oke. Nah, di sini ada analisis, di sini ada juga penjelasan kayak kalau 20 kan seperti saya bilang tadi, kalau 24 tuh di 3 set pertama. Nah, misal di sini ada 111, tapi di 25 dia satunya nambah di sini jadi terus sampai ke bawah, dan juga ada beberapa coretan di sini kalau hostnya tuh 25 atau kalau hostnya itu 24. Nah, dia tuh number of hostnya itu host yang bisa didapat itu sebanyak 255. Kemudian subnetnya itu dapat 2 teman-teman. Tapi kalau kita bagi lagi menjadi 25 nih, efek perfekisanya itu si 25 ini dia akan kebagi 2 dari hostnya, dari 255 menjadi 126 gitu. Dan terus hingga ke bawah akan dibagi-bagi 2. Terus 126, 62 dan 2 sampai habis gitu. Kemudian di sini ada fill in the missing IP address in the addressing table. Oke, mari di sini kita diminta untuk mengisi IP address yang tidak ada ya, yang hilang dengan cara kita yang sudah dibagi-bagi tadi. Oke, di LAN A kita membutuhkan 50 host, di sini membutuhkan 40 host. Baik, lalu kita akan setting customer routernya terlebih dahulu ya teman-teman ya, seperti config pada umumnya. Oke. Nah, enable konfigurasi terminal hostname-nya ini custom router. Kemudian untuk password Cisco-nya itu 123 kelas 123. Oke, enable secret kelas 123. Terus untuk line konsolnya passwordnya itu
seperti Cisco 123 login exit. Baik, jika sudah kita langsung setting interface nih, konfigurasi G00 dan G01 ya teman-teman ya. Oke. Karena kita sudah membagi ya, kayak LAN 1 itu LAN. Nah, LAN A ini 50 host teman-teman. LAN 1 itu 50 host, LAN 2 itu 40 host. Langsung aja kita bagi di sini ya teman-teman ya. Baik, langsung kita masuk ke IP interface G0 per 0. Kita akan masuk ke IP address 192.168 terus 92 IP config IP address 192.168.1.0.1.255.255.255. Oke, titik 0. Oke, terus short exit, lalu kita setting di interface-nya ya teman-teman ya. Kita exitkan. Oke. Tar. Nah, kan ini 0 sampai 1 berarti ya teman-teman ya. Baik, di sini ada 0.65. Kita masukkan IP-nya. IP address 192.168.0.65.255.255.255.0. Oke, sebentar. Oke, bentar. Sebentar, kita coba restore-nya dulu ya, kita cek ya. Wait. Oh, di sini incorrect ya teman-teman ya. Sebentar. Sepertinya ada yang salah. Oh astaga teman-teman, ternyata 192 overlaps ya teman-teman. Oke. Berarti berarti kita exit dulu ya teman-teman. Kita masuk ke sini. IP address-nya tuh 192 tuh. Oke, kita masukin IP address-nya. Nah, di sini udah baru keluar ya teman-teman ternyata. Nah, di sini baru keluar. Kita exitin lagi, kita keluar, kita ini ya. Kemudian kita save terlebih dahulu. Running config startup config. Oke, mari kita cek resultnya ya teman-teman ya di sini. Ntar kita cek terlebih dahulu. Oke, lanjut kita konfigurasi ke LAN A yang sudah kita bagi tadi ya teman-teman ya. Oke, bentar, sabar. Nah, di sini ada enable konfigurasi interface VLAN 1. Kita masukin status IP address-nya ya teman-teman ya, 192.168 titik
0.2.255.255.255. Bentar. Baik, oke, langsung kita exitkan IP defaultnya, kita masukkan teman-teman. Ingat ya, kalau misalkan IP default gateway itu dia yang paling pertama, jadi bisa 0, bisa 1. Jadi misalkan seperti ini. Satu 192.1.68 IP default gateway. Nah, ini kan nolnya itu kan, nah kalian tuh tergantung bisa mau pakai titik 0 atau titik 1. Tapi di sini saya tuh pakainya titik 1, teman-teman. Nah, di sini kita langsung merunning, kita save config startup config ya, teman-teman. Oke, langsung saja lanjut. Bentar. Langsung udah. Oke, langsung lanjut kita ke LAN B yang sama seperti tadi, bedanya dia menggunakan IP yang sudah saya bagi tadi. Dari sini kita yang LAN A kan 1 sampai 65. Nah, 65 itu tuh si broadcastnya, teman-teman. Tapi bedanya kalau untuk LAN B itu dia pakai 66 gitu. Jadi default gateway-nya itu 65 dan itunya 66 gitu. Oke. Nah, enable config-nya itu VLAN 1. Oke. IP address-nya itu 192.168.0.66 255 255 255 192. Oke. Lanjut, di sini kita setting IP default gateway-nya ya, teman-teman ya. Nah, IP default gateway-nya itu 192.168.0.65. Oke, kita save di sini, teman-teman. Kita save, terus lanjut kita copy running config startup config. Nah, startup, oke, kita cek di resultnya ya, teman-teman ya. Hanya udah ada. Oke, lanjut ke PCA dan PCB ini, teman-teman. Di sini kita akan setting IP yang masuk ke si PCA ini dan PCB sesuai yang ada di sini ya, teman-teman. Tadi kan udah kita bagi ya di setiap plan itu hostnya tuh berapa, ininya berapa. Nah, berarti kita akan masuk ke sini IP addressnya tadi yang sudah kita masukin 192 dari range 1 sampai itu broadcast, berarti seterusnya hingga 64 itu 44 1 network 64 itu broadcast. Jadi dari range 2 hingga 60 itu 63 atau 63 ya. Nah, 63. Jadi 168.0.62 di sininya. Gitu. 192 default gateway-nya tuh 192.168.0.1. Oke, lanjut ke si PCB ini ya, teman-teman. Tadi seperti yang sudah kita bagi tadi, kita langsung ke IP targetnya aja ya. Oke. Oke, harusnya udah komplit. Nanti kita coba cek. Bentar, saya cek terlebih dahulu. Oke, dan yap, di sini sudah 100% semua dikerjakan untuk asesmen ini. Terima kasih untuk semuanya.